Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, bos. Oke, di video kali ini aku bakalan review sebuah panel surya, coy. Udah pada tahu panel surya belum? Saya juga belum. Oke. Panel surya ini adalah sebuah alat semikonduktor yang apabila ketemu terpapar sinar matahari itu akan menghasilkan sebuah arus listrik yang berguna, bos. Jadi udah banyak sekali ya penggunaan untuk panel surya ini. Contohnya untuk pompa air ataupun kebutuhan listrik rumah tangga itu juga bisa ketika gridnya tidak tersedia. Untuk pemasangannya sendiri biasanya dipasang di gedung-gedung atau di atap rumah ataupun di bawah juga bisa. Yang terpenting adalah panel suryanya itu tidak terhalang oleh bayangan atau tertutup something. Jadi sinar mataharinya bisa terpapar ke si panel suryanya tersebut. Jadi arus listriknya bisa maksimal, cuy. Oke, langsung kita buka aja ini. Oke guys, dan inilah barangnya seperti ini. Ini dapat solar charge controller juga. Nanti tanya-tanya sama yang lebih tahu karena aku nggak terlalu tahu namanya. Back to history sedikit, coy. Aku baca-baca di Wikipedia itu sel fotovoltaik ini ditemukan pertama kali pada tahun 1839 oleh fisikawan asal Prancis. Nah, ketika itu dia menemukan sel fotovoltaik ini ketika umur 19 tahun, coy. Bayangin aja, coy. Aku lagi PS-an kono wis nemokke benda kaya ngene sing saiki iso dadi berguna ngene ya. Jangkrik tenan kok. Dan perkembangannya setelah itu di 1888 itu dikembangkan oleh ilmuwan asal Rusia, namanya itu Alexander Stolesvol. Nah, terus dia itu menciptakan sel pertama dengan efek fotolistrik yang mengembangkan hasil penemuannya dari Heinrich Hertz, itu juga dari Rusia. Nah, terus pada tahun 1905 itu Albert Einstein itu mengusulkan kuantum cahaya yang baru dan menjelaskan efek fotolistrik kepada media. Pada tahun 1921 itu Albert Einstein mendapatkan hadiah Nobel dari fisika, coy. Hebat, coy. Oke, back to business again. Kita lanjut ke barangnya. Ini nanti aja kita tanya-tanya kepada yang lebih tahu. Kalau ini sedikit-sedikit saya sudah ngerti lah. Karena review itu ya yang penting barangnya itu kelihatan. Oke, dan ini adalah yang namanya sorry ketutupan. Nah, ini namanya itu panel surya atau ini apa, sel surya ya kayaknya. Jadi di sel surya ini ada beberapa bagian dan bagian-bagiannya itu ada fungsinya masing-masing, cuy. Nah, ini tak jelasin sedikit. Ini namanya aluminium frame. Aluminium frame ini berfungsi untuk melindungi keseluruhan dari si panel surya atau sel surya ini sendiri. Kenapa terbuat dari aluminium? Karena menurut saya kalau terbuat dari besi itu lebih berat. Kalau dari segi dunia bisnis, kalau pakai besi lebih berat, jadi pengirimannya ongkosnya lebih mahal. Jadi kenapa pakai aluminium? That's just my opinion. Oke, yang pertama udah tadi frame aluminium, dan di sini sebenarnya nggak bisa gambarin ya. Nanti tak kasih capture di samping saya lah ya. Jadi di dalam ini ada beberapa bagian atau lapisan yang paling atas
sebelum ke sel phototype itu ada yang namanya tempered glass atau lapisan pelindung. Nah, itu terbuat dari kaca. Untuk fungsinya sendiri berfungsi untuk melindungi sel phototype dari kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca ataupun something yang dari luar lah. Seperti itu kira-kira gambarannya. Terus lapisan yang di bawahnya temper glassnya itu ada yang namanya enskapsulasi dan laminasi. Jadi itu terletak di antara sel phototype dan temper glassnya sendiri. Jadi itu juga berfungsi untuk melindungi kerusakan dari kerusakan mekanis dari sel phototype. Seperti itu, dan juga berfungsi untuk memisahkan sel-sel apa ya. Kalau udah sel-sel gitu udah levelnya tinggi, nanti bisa kalian searching. Nah, setelah itu ada di bagian utamanya itu namanya sel phototype. Nah, sel phototype ini adalah alat yang menghasilkan si arus listrik tersebut. Jadi ketika ada sinar matahari dan si fotovoltaik itu akan menghasilkan sebuah arus listrik. Dan yang selanjutnya itu sebentar, tak pindah dulu kameranya. Di bagian yang selanjutnya setelah sel fotovoltaik itu ada yang namanya backsheet atau lembar insulasi. Ini berfungsi untuk melindungi si sel fotovoltaik itu dari kelembapan dan cuaca. Jadi biar nggak lembab. Dia juga berfungsi untuk memisahkan sel-sel apa gitulah ya. Itu searching aja, kalau itu udah saya belum terlalu tahu. Ini yang terakhir ada yang namanya junction box atau kotak penghubung. Jadi junction box ini berfungsi untuk menyambungkan atau menyalurkan arus listrik yang dihasilkan sel fotovoltaik ini ke panel-panel yang lain. Jadi ini kan untuk menyambungkan ke panel yang lain. Nah, di dalam perangkat junction box ini ada, di dalamnya ada sel fotovoltaik, terus kabel sama bypass diode. Itu seperti itulah gambarannya kira-kira. Oke, tadi itu adalah beberapa penjelasan dari saya bagian-bagian dari panel surya atau sel surya ini, dan kita lanjut ke spesifikasi bendanya ini ya. Oke, jadi ini adalah ukuran 100 WP watt peak kayaknya seperti itu, dan ukurannya sendiri lumayan besar. Ukurannya 100 cm lebih dikit, 102 tadi diukur, 102 kali 67 cm. So untuk kisaran harganya sendiri di pasaran itu 1 juta sampai 1.200.000 lah ya. Nanti kalau kalian mau order juga bisa order sini. Bukan endorse saya, ini teman saya yang mereka bergerak di bidang energi juga. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya nanti kontaknya tak kasih di caption di penjelasan. Siapa tahu kalian mau pasang-pasang kan. Ini investasi jangka panjang loh coy. Ini bisa sampai 10 sampai 25 tahun ke depan. Kalian hanya pasang, memang lumayan mahal di awal, tapi investasinya itu jangka panjang, enak lah. Nanti kalau kalian penasaran bisa tanya-tanya aja, nanti tak kasih kontaknya. Keadaannya kayak gini, ini bukan barang saya soalnya. Nah, ini adalah bengkelnya. Berhubung sedang ada corona, ini sekarang baru libur. Aku juga baru libur saya kerjanya, jadi pengangguran kayak gini. Mungkin kita tanya-tanya aja ya sama Sambuan yang lebih tahu. Soalnya ini ada satu benda tadi, charger solar cellnya ini.
Aku nggak terlalu tahu gimana cara kerjanya. Let's go, kita tanya-tanya aja. Itu mereka baru ada di sana, baru jagongan. Ngobrol-ngobrol santuy sambil ngegame. Let's go, kita ke sana. Bos, kita tanya-tanya tentang itu apa namanya solar charger itu tadi, controller. Oh ya, ini penampakan. Jadi solar panelnya itu mau dibuat jadi hidro koko apa namanya, hidroponik. Hidroponik itu loh, yang buat tanam-tanam. Itu besok next gua bakalan review ini. Gua dase. Mas, iki kamerane kok kene apa kok ngono, Mas? Kok kene, Mas? Aku takok-takok, Mas. Kok Padang. Monggo. Tuh banyak Ini rada resik iki, Mong. banyak orang itu sedang istirahat. Tak jupuke solar cell sebentar. Biar ada hawa-hawanya. Hawa-hawa. Oi. Masyaallah. Kacamata nano lek. TV-ne dipasang lho, goblok. Apa nih? Apa nih? TV-ne suarane endorse tau. Enggak apa-apa ya, Bos. Tadi kayak gini, not pro tadi. Berisik-berisik enggak apa-apa. Ini lagi pada ngegame santuy-santuy. Santuy sore. Aduh, guys. Oke, guys. Ini solar panelnya yang tadi aku review sedikit. Jadi mas-masnya ini sering menangani proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya juga. Mungkin nggak cuma tenaga nggak cuma pembangkit listrik, jadi kayak pompa air, terus apa yang lain, kincir itu butuh Kincir ini air, nah, ada. itu juga butuh kayak gini. Mereka terakhir aku kepo mereka itu proyek mana itu terakhir itu? Project Purwokerto. Buat tekan Purwokerto. Oh ya, yang ini. Purito. Nah, itu aku pernah dengar juga mereka itu ngerjain project buat apa namanya itu on grid, terus yang buat apa rumah ayam itu apa namanya, peternakan ayam itu yang di Magelang itu juga pernah. Jadi ya udah oke lah, pengalamannya udah oke ya. Nah ini mereka juga mau open sendiri, jadi statusnya maybe sekarang masih individu, tapi sebentar lagi bakalan upgrade ke CV or PT. Jadi mereka akan lebih fokus lagi mengerjakan proyek-proyek seperti ini. So kalau kalian penasaran bisa tanya-tanya, nanti kontaknya aku kasih. Kalian bisa tanya-tanya, survei langsung tempatnya nggak apa-apa. Kepo-kepo. Jadi survei itu bukan harus beli, jadi bisa seduluran terus tambah relasi, ya kan? Oke, back to business again my friend. Aku mau ini apa, ngasih tahu ini tuh apa, aku juga nggak tahu. Jadi biar dijelasin Mas Roni aja. Jadi ini adalah solar charger controller. Nah fungsinya nanti dari solar ke controller langsung ke aki atau baterai, bahasa ininya baterai sih, Aki. ya buat ngecas aki. Ini juga udah jalan otomatis, jadi kalau aki penuh langsung cut off, langsung mutus otomatis. Biar baterai awal. Berarti kalau udah penuh berarti langsung otomatis Mutus. nggak apa ngendek dewe. Iya kan. Jadi Udah mutus. apa putus atau ngendek berhenti sendiri. Nah jadi nggak langsung ngecas terus-terusan, jadi nanti bodoh. Istilah kerennya ya aku ngendek dewe. Oh ya, ini juga ada buat proyek kecil-kecilan sih. Ditutup kira guys. Ini yang tadi aku tunjukin itu loh guys, nanti next video kita review. Kelihatan lah ya, hidroponik yang tadi aku jelasin. Hidro itu hidro koko, ponik itu
hotel ponik. Jadi hidroponik itu adalah minum hidrokoko di hotel pinik. Oh malah aku sponsor. Aku ndak sponsor iki bos. Garing meneh aku gocek jangkrik. Oke, anything else bos? Ono liyane ra? Urung di bahan aku. Tadi Ada yang jedul. oh ya ini tadi keputus-putus. Ini juga punya channel YouTube bos. Namanya apa mas? Harian energi, nanti kasih di deskripsi juga bisa. Nanti linknya aku taruh di caption. Kalau kalian tertarik dengan dunia energi terbarukan atau alam ya pokoknya dunia energi ya kalian bisa subscribe channelnya Mas Roni. Oke, mungkin cukup seperti ini aja. Dan terakhir, kalau kalian punya question, pertanyaan, tolong tulis di comment section. Nanti bakalan aku jawab sebisa mungkin. Dan don't forget to subscribe. Oh, nggak usah. Kalau kalian suka ya subscribe aja. Kalau nggak suka cukup komen dan like. Sama aja marketing bang. Ini adalah channel Rada Kopla. Karena basically awal bangun channel itu adalah buat film kopla. Jadi ya kayak gini. Kalau diajak materi yang agak berat, Rada Kopla, tapi tetap bermanfaat. Oke. Salam apa Mar? Salam Wani. Ora. Makasih ya bos. See you next time.